Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Dan renungan kita kali ini diberi judul, Ya Tuhan, sembuhkanlah hatiku yang buta. Hari ini kita mendengarkan kisah Injil tentang Yesus yang menyembuhkan orang buta di kota Betsaida. Orang buta ini tentu saja tidak bisa datang sendiri kepada Yesus karena dia buta. Tetapi dia dibawa oleh orang-orang di sekitarnya yang memiliki belas kasihan dan menginginkan kesembuhan pada dirinya, serta percaya bahwa Yesus yang mereka kenal itu adalah orang yang dapat memberikan kesembuhan. Orang lain percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang buta itu, dan mereka menolong orang buta itu dan membawanya kepada Yesus untuk mengalami kesembuhan. Lalu proses penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus itu terjadi dengan pertama-tama Yesus membawa sendiri orang buta tersebut keluar ke kampung. Dia membawa sendiri. Yesus tidak menyuruh orang lain, lalu silakan bawa orang itu ke sana supaya saya menyembuhkan. Tidak demikian. Tetapi Yesus sendiri yang membawa orang itu, menuntun orang itu ke tempat tersendiri, yaitu ke kampung. Proses penyembuhan dilakukan oleh Yesus dengan pertama-tama meludahi mata orang itu. Jadi ada media tertentu yang digunakan untuk menyembuhkan. Dia meludahi mata orang buta itu dan lalu meletakkan tangannya di atas mata orang itu. Itu tahap pertama. Setelah selesai tahap pertama ini, Yesus menanya si buta, "Apakah kamu sudah melihat sesuatu?" Lalu si buta mengatakan, "Saya melihat samar-samar orang sedang berjalan, tetapi kelihatannya seperti pohon." Jadi dia melihat tapi belum jelas. Lalu Yesus meletakkan tangannya lagi pada mata orang buta itu. Dan setelah itu barulah si buta itu dapat melihat dengan jelas. Jadi ada tahap-tahapnya. Nah, mendengar kisah ini mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Yesus harus menyembuhkannya dengan tahap-tahap tertentu? Bukankah Yesus punya kuasa dan dapat menyembuhkannya secara langsung? Dan mengapa juga harus menggunakan ludahnya? Bukankah Yesus bisa mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sembuhlah engkau, celiklah matamu, dan orang buta itu akan sembuh." Bukankah bisa demikian? Tetapi itu tidak dilakukan Yesus. Dia menyembuhkannya tahap demi tahap. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Yesus ini mempunyai arti tertentu. Dia menunjukkan bahwa perubahan dari tidak melihat menjadi melihat itu tidak sekali jadi. Proses itu membutuhkan tahap-tahap tertentu. Mulai dari tidak melihat sama sekali, melihat secara samar-samar, dan sesudah itu melihat dengan jelas. Jadi kalau kita lihat mulai dari tidak melihat sampai melihat dengan jelas, ada proses di mana orang buta tersebut melihat secara samar-samar, dan ini bisa salah. Bisa saja dia melihat, oh itu orang, tapi sebenarnya orang yang tidak jelas, tetapi orang yang seperti pohon. Ada proses dari tidak melihat secara samar-samar, dan melihat dengan jelas. Dan semua proses ini terjadi tetap dalam tangan Yesus, tidak terlepas dari peranan Yesus yang menyembuhkannya. Yesuslah yang berperan dalam tahap-tahap penyembuhan ini. Lalu apa pesan Injil hari ini kepada kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua adalah orang-orang buta.
kita memiliki kebutaan kita masing-masing, dan terutama kita memiliki kebutaan rohani. Kebutaan yang membuat kita seringkali tidak mampu melihat Yesus Tuhan dengan segala kebaikan, kerahiman, dan rahmat-rahmatnya. Tentu saja dengan kebutaan kita ini, kita ingin mengalami kesembuhan. Dan kita tahu bahwa satu-satunya yang dapat menyembuhkan kita adalah Yesus. Tapi yang sering menjadi masalah adalah kadang-kadang kita tidak memiliki keinginan untuk datang kepada Yesus dan memperoleh kesembuhan. Atau mungkin kita kadang-kadang tidak tahu bagaimana harus datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan daripadanya. Nah, dalam situasi seperti ini, sama seperti orang buta dalam perikop Injil tadi, kita membutuhkan orang lain untuk membawa kita kepada Yesus. Kalau tadi dalam kisah Injil, orang yang percaya itu membawa orang buta kepada Yesus, kadang-kadang kita juga membutuhkan orang lain yang memiliki iman, memiliki kepercayaan kepada Yesus, membawa kita kepada Yesus untuk mengalami kesembuhan. Dan hal yang sama juga terjadi kalau misalnya orang lain ada yang mengalami kebutaan, mungkin dia juga membutuhkan kita yang mengimani Yesus. Dia membutuhkan kita untuk membawanya kepada Yesus. Orang lain bisa menolong, orang lain yang beriman kepada Yesus bisa menolong kita, dan kita juga bisa menolong orang lain untuk sampai kepada Yesus. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah keterbukaan hati kita untuk menerima pertolongan orang lain, dan juga keterbukaan hati kita untuk menolong orang lain datang kepada Yesus. Maka kita perlu membuka hati, dan kita juga perlu berdoa untuk orang lain supaya orang lain juga datang kepada Yesus. Mungkin kita menolong orang lain tidak dengan mengatakan ayo kita datang kepada Yesus. Doa-doa kita pun bisa menolong orang untuk sampai kepada Yesus, untuk menuntun mereka, menghantar mereka datang kepada Yesus agar mengalami kesembuhan. Proses penyembuhan yang dilakukan Yesus juga tidak sekali jadi. Ketika mata iman kita mulai terbuka, ketika kita tadi sudah dihantar kepada Yesus, dan Yesus mulai menangani kita supaya kita mengalami kesembuhan. Ketika mata iman kita mulai terbuka, kita mungkin melihat secara samar-samar misteri kebaikan Allah. Dan dalam keadaan seperti ini, ketika kita mulai melihat secara samar-samar, dibutuhkan kerendahan hati kita untuk tetap membiarkan kita dijamah oleh Yesus. Karena bisa jadi kalau kita merasa bahwa aku sudah sembuh, aku sudah melihat kebaikan Tuhan, padahal kita masih melihatnya secara samar-samar, kita bisa salah. Sama seperti orang buta tadi. Dia katakan melihat orang, tapi sebenarnya yang dilihat orang itu masih seperti pohon-pohon. Maka kita juga dalam proses penyembuhan oleh Yesus, bila kita masih melihat secara samar-samar, kita harus memiliki kerendahan hati untuk mengatakan, Tuhan, aku masih memiliki penglihatan hatiku secara samar-samar. Tolong berikan aku lagi kesembuhan supaya aku dapat melihat dengan jelas. Kita harus dengan tetap rendah hati membuka hati kepada Tuhan agar Dia tetap menjamah kita, sehingga mata iman kita, mata hati kita dapat melihat dengan jelas. Kita harus melewati tahap penyembuhan ini sampai tuntas. Jangan setengah-setengah. Karena Yesus pun memberikan kesembuhan kepada kita dengan menyelesaikan semua tahap-tahap ini. Dan Yesus sungguh memperhatikan kepentingan kita. Sama seperti ketika Yesus tadi menanyakan kepada orang buta itu, apakah kamu sudah melihat? Kepada kita juga Yesus pasti menanyakan hal yang sama. Ketika Dia memberikan kesembuhan kepada kita, Dia mungkin menanya kepada kita,
Apakah kamu sudah merasa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan samar-samar? Marilah kita tetap memohonkan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Dia pasti tetap setia untuk menyembuhkan penyakit-penyakit rohani kita, kebutaan-kebutaan rohani kita. Maka marilah kita senantiasa memohonkan kepada Tuhan supaya Dia menyembuhkan kita. Dan semoga dengan demikian kita selalu dapat melihat dengan jelas belas kasih dan kerahiman Allah yang dianugerahkan setiap detik kepada kita. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah supaya Dia senantiasa menyembuhkan kebutaan mata hati kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.